saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ciko dan Dewi keluarga besar yang berbahagia saat ini. Tuhan Yesus yang berkata dari pemerintah pada kita di sore hari ini, kisah tentang perkawinan di Kana. Kisah tentang perkawinan di Kana ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Semua kita tahu kisah ini, kita selalu mendengar tentang kisah ini. Kisah tentang Yesus dan murid-muridnya diundang pada sebuah acara perkawinan di Kana di Galilea. Kesuksesan sebuah pesta pernikahan pada saat itu dilihat dari jamuan yang disajikan. Jika jamuan dapat dinikmati oleh seluruh dunia, maka pesta tersebut dinilai sukses dan menjadi kebanggaan dari saat pesta. Dan hal ini juga berlaku pada saat pesta perkawinan di Kana di Galilea yang dicatat di dalam kitab Yohanes yang kita baca di sore hari. Di masa itu jamuan utama sebuah pesta perkawinan adalah ini. Ketika semua dapat menikmati mangkuk sampai akhir acara, maka pesta tersebut bisa berkembang. Namun sebaliknya jika jamuan itu tidak dapat dinikmati oleh semua orang atau para undangan, maka buat pesta itu pasti malu karena akan menjadi bahan cerita, akan menjadi bahan cemoohan para undangan dan juga masyarakat setempat. Dan dikisahkan pada waktu itu perkawinan di Kana saat itu, buat pesta juga mengundang Yesus dan murid-muridnya. Dan di tengah-tengah pesta perkawinan itu ternyata persediaan anggur habis. Sementara masih ada undangan yang belum dapat anggur. Dan Nabi Yesus mengetahui hal tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Yesus. Singkat cerita, semua mempelai yang berisi air kemudian berubah menjadi anggur yang paling enak. Tentu ini semua karena kerja dan karya mujizat yang Yesus buat dan yang Yesus lakukan dalam pesta perkawinan itu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan dan apa yang dibuat oleh Yesus bukan sekedar sebuah mujizat atau sebuah hal yang luar biasa saja yang Yesus katakan dalam kekuasaannya. Keikutsertaan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur adalah juga sebuah tindakan Yesus yang sebenarnya mau memaksakan sebuah kata suci pernikahan. Artinya Yesus bertindak melakukan sebuah mujizat bukan sekedar bertindak atau pernikahan saja, tapi tindakan Yesus itu sekali lagi mau menyatakan bahwa Yesus juga turut mengambil andil dan memberkati sebuah pernikahan. Sehingga buat pesta ketika mengundang Yesus hadir dan murid-muridnya adalah juga sebuah keputusan yang tepat, adalah juga sebuah keputusan yang benar. Karena apa? Karena dengan kehadiran Yesus itu, dia tidak dipermalukan. Buat pesta tidak dicemooh, tidak terjadi bahan ceritaan karena kekuatan anggur. Hal yang sama juga mau disampaikan bagi kita dalam kehidupan kita, bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sebagai keluarga Kristen. Bila mana Yesus tidak diundang dan hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka tentu kita akan menemukan. Entah dalam bentuk saja, kegagalan, kebinasaan apapun juga dalam ketidakharmonisan kehidupan keluarga kita. Dan oleh karena itu dalam kehidupan pernikahan kita perlu mengundang Allah hadir agar memiliki kisah yang akhir bahagia, akhir hidup yang berarti.
Itu kan yang selalu digambarkan dan diceritakan di dalam film-film, dalam sinetron. Ini juga yang mau disampaikan pada pernikahan saat ini bagi ibu dan ibu. Perlu sekali untuk melihat Yesus hadir dalam kehidupan berkeluarga Anda, supaya ketika menemui kendala, ketika menemui tantangan, rasanya harus dan cobaan, bahwa kehidupan keluarga Anda tetap kuat dan kokoh pada dasar tahun yang tepat. Seperti kisah pernikahan di Kana yang memerlukan Yesus untuk menyelesaikan masalah mereka. Pesta yang seharusnya menjadi bahagia dari semua orang, bagi mempelai, bagi keluarga mempelai, bagi para undangan, justru menghadirkan masalah dengan habisnya persediaan anggur. Syukurnya kedua mempelai ini mengundang Yesus dalam pernikahan mereka dan masalah mereka terselesaikan. Jadi kunci utama menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, drama perjalanan kehidupan berkeluarga dalam pernikahan agar ini adalah mengundang Yesus bertahta dan berdaulat dalam kehidupan keluarga, mengundang Yesus di dalam pernikahan. Jadikan Yesus sebagai juru di perkara rumah tangga kita. Karena ketika Yesus hadir dan berdiam dalam rumah tangga kita, bukan saja kita dijamin dan dituntun dalam berbagai macam dan melewati berbagai macam drama hidup keluarga kita, susah senang, suka duka, jatuh bareng bersama. Tapi bahkan keluarga kita ketika Yesus hadir dalam hidup keluarga kita juga diberkati sepenuhnya dalam mengatasi dan selamanya. Selamat mengalami bahwa kehidupan rumah tangga dan kedua saudara kolektif dan Yesus dalam hidup rumah tangga Anda dan Anda selalu merasakan supaya Anda dijamin dalam anugerah